Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Tutunafian dengan NIM 500 2044. Di sini ingin menjelaskan mengenai topik penelitian saya yaitu solid state fermentation pada kulit singkong Maniot utilissima untuk menentukan waktu dan pH optimum hasil dari Aspergillus flavus dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Ahmad M. Fuadi, MT. Topik yang pertama, latar belakang mengapa saya mengambil topik penelitian ini karena kebutuhan kertas terus mengalami kenaikan. Saat ini mencapai sekitar 200 juta ton tiap tahun dan terus mengalami kenaikan sekitar 3,5% setiap tahunnya. Dan karena terjadi peningkatan pada kebutuhan pulp dan kertas di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu, karena ada penambahan populasi sehingga industri pulp dan kertas menjadi industri yang sangat penting, terutama pada bidang pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, selain karena bahan baku pulp adalah kayu, tetapi proses pulping dan proses bleaching yang digunakan merupakan bahan kimia dan itu sukar didegradasi secara alami. Di Indonesia, pada industri pulp masih memakai bahan kimia dengan berbahan dasar klorin pada proses pemutihan pulp. Namun, penggunaan klorin bersifat toksik mutagenik sehingga menimbulkan persoalan yang serius. Karena menggunakan klorin karena sifat dari klorin ini reaktif efektif untuk menghasilkan pulp dengan sifat fisik dan derajat putih yang tinggi dengan harga yang relatif murah. Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan klor adalah menggunakan teknik biobleaching dengan memanfaatkan enzim sanase. Pemanfaatan kulit singkong masih kurang dalam masyarakat, karena tanaman singkong biasanya hanya dimanfaatkan daun, batang, dan buahnya, sedangkan kulitnya hanya dibuang. Kulit singkong mengandung selulosa dan hemiselulosa dan lignin. Hemiselulosa merupakan polisakarida terbanyak. Komponen utama dari hemiselulosa adalah silan. Silan sendiri merupakan substrat dari enzim silanase yang memiliki kemampuan untuk menghidrolisis hemiselulosa, yaitu silan. Enzim silanase sendiri dapat dimanfaatkan sebagai agen pemutih dalam teknik biobleaching pulp karena enzim ini dapat memodifikasi struktur silan dan glukomanan dalam serat pulp dan meningkatkan efisiensi delignifikasi bahan kimia pemutih. Selanjutnya pada dasar teori yaitu solid state fermentation. Solid state fermentation merupakan budidaya mikroorganisme dengan media padatan dengan substrat yang mudah larut sebagai sumber karbon. Teknik SSF ini tidak menggunakan modal yang banyak dan sangat sederhana selama prosesnya dan dapat mengurangi permintaan energi dan memfasilitasi peningkatan proses. Media kultur pada SSF ini biasanya dari limbah pertanian, asalkan dari limbah tersebut memiliki bahan-bahan yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Senyawa yang dihasilkan seperti selulosa dan silanase dengan memanfaatkan jamur berfilamen karena kemampuan yang sangat bagus untuk mendekomposisi bahan organik dan memproduksi kompleks multienzim yang sangat berguna untuk mendegradasi kompleks lignin. Jenis proses fermentasi memiliki produktivitas yang sangat tinggi dengan produk. Faktor penting dalam SSF ini adalah pilihan mikroorganisme, substrat pendukung, dan bioreaktor. Yang kedua ada Aspergillus flavus. Dari Aspergillus flavus dapat tumbuh pada suhu 10 hingga 40 derajat Celcius dengan pH 5-8 dan kelembaban 80-90% dan bersifat anaerobik. Salah satu peranan penting sebagai pendaur ulang pada nutrisi yang tersisa pada tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Tingkat penyebaran yang sangat tinggi disebabkan oleh kemampuan untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Kondisi ideal dari Aspergillus flavus mencakup kelembaban udara yang tinggi dan juga suhu yang tinggi. Selanjutnya ada enzim silanase. Enzim silanase merupakan enzim silanolitik untuk menghidrolisis silan. Silan paling banyak terdapat di hemiselulosa. Biasanya, industri kertas menggunakan sebagai agen pemutih karena enzim ini berguna dalam menghilangkan hemiselulosa dalam proses pemutihan. Enzim ini digunakan sebagai pengganti metode kimia sehingga dapat mengurangi dan limbah kimia dan lebih murah. Penggunaan silanase dapat menurunkan konsumsi senyawa klorin hingga 20-40% dan produksi sudah banyak menggunakan bakteri, jamur, dan Actinomycetes. Jamur yang memiliki filamen
akan menghasilkan silanase yang lebih besar dibandingkan bakteri dan ragi karena mereka akan mengeluarkan enzim silanolitik dan jauh lebih tinggi. Di antara jamur berfilamen yang menggunakan yang memproduksi silanase, genus dari Aspergillus merupakan salah satu yang paling banyak digunakan dan sudah dilakukan banyak percobaan. Selanjutnya ada kulit singkong. Kulit singkong mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Komponen dari hemiselulosa adalah silan. Silan merupakan hemiselulosa yang merupakan polimer dari pentosa dengan ikatan beta 1,4 dengan jumlah monomernya berkisar 150 sampai 200 unit. Untuk kandungan dari kulit singkong sendiri ada selulosa dengan komposisi 33,33%, hemiselulosa 8,57%, dan lignin 19,05%, dan protein 4,4%. Silan sendiri merupakan substrat dari enzim silanase yang memiliki kemampuan untuk hidrolisis hemiselulosa yaitu silan dan dapat menjadi prapemutih pada PAL dengan proses fermentasi. Untuk penelitian terdahulu di sini ada tiga. Untuk yang pertama, disampaikan oleh Gui Rais pada tahun 2013, silanase dari Aspergillus niger terbukti lebih stabil pada kondisi suhu dan pH. Sedangkan pada Aspergillus flavus sebagai pembentuk silanase tidak begitu stabil untuk suhu, tapi menunjukkan stabilitas yang sangat baik pada pH tinggi, yaitu sekitar 6-8. Sehingga untuk proses biogenic lebih efektif Aspergillus flavus dibandingkan Aspergillus niger. Untuk yang kedua, disampaikan oleh Gautam pada tahun 2021, di sini menunjukkan bahwa Aspergillus flavus menghasilkan enzim silanase sangat baik dengan media milagran dibandingkan dengan limbah pertanian lainnya dengan kondisi aktivitas optimal maksimum 1530 UI per GBS per menit. Untuk yang ketiga, disampaikan oleh Hasan pada tahun 2022, pokok jagung berhasil sebagai substrasilan untuk produksi silanase dengan metode SSI dan SMF tanpa pretreatment oleh isolat Aspergillus flavus. Dengan media tongkol jagung menyebabkan kenaikan hingga 2,39 kali lipat peningkatan produksi silanase dibandingkan dengan media yang tidak dioptimalkan. Selain itu, genetika dari Aspergillus flavus menekan kesesuaiannya untuk hidrolisis hemiselulosa menjadi gula reduksi kritis. Selanjutnya ada rumusan masalah di sini ada tiga. Yang pertama, bagaimana tingkat aktivitas dari enzim silanase dengan menggunakan media kulit singkong. Bagaimana pengaruh variasi derajat keasaman yang optimal untuk mendapatkan enzim silanase, dan bagaimana pengaruh variasi waktu yang optimal untuk mendapatkan enzim silanase. Untuk tujuan penelitian di sini ada tiga. Yang pertama, mengetahui kemampuan kulit singkong sebagai media pembentukan enzim silanase. Yang kedua, mengetahui tingkat keefektifan yang dihasilkan dengan fermentasi padat untuk menghasilkan enzim silanase. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh variasi derajat keasaman dan pengaruh variasi waktu yang optimal untuk enzim silanase. Untuk jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen dengan hipotesis tingkat keefektifan produksi silanase dengan Aspergillus flavus menggunakan media kulit singkong akan mendapatkan nilai efektif yang paling optimal dengan pH rendah dan waktu yang sangat singkat. Pada rancangan penelitian ini menggunakan rancangan sangat lengkap dengan waktu 24 jam, 48 jam, dan 72 jam dengan pH 5-9. Untuk pengujiannya ada dua, aktivitas silanase dan kadar protein dengan masing-masing dilakukan 3 kali pengulangan. Untuk variabel penelitian ada 3, variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebas, derajat keasaman dari 5-9. Untuk variabel tinggal, untuk waktu tinggal, ada 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Untuk variabel tergantung, karakterisasi enzim silanase dalam kulit singkong, aktivitas dari enzim silanase dengan variasi pH dan waktu, penentuan optimal pada enzim silanase dengan variasi waktu dan pH. Variabel kontrolnya, suhu inkubasi, kecepatan pengadukan, mikroorganisme, pembentukan jamur. Untuk mencapai kesuksesan dalam penelitian ini ada 4 tahapan. Ya. Pertama, produksi silanase, yang kedua ada isolasi ekstrak silanase, yang ketiga penentuan aktivitas silanase, dan yang keempat uji kadar protein. Untuk yang pertama, produksi silanase. Untuk yang step 1, serbuk kulit singkong ditambahkan Aspergillus flavus dan dibasahi dengan 15 ml tanah NaOH untuk variasi pH dan waktu. Hasil fermentasi dimasukkan tabung reaksi dan disentrifugasi dengan suhu 40 derajat Celcius dan akan dihasilkan supernatan sebagai ekstrak kasarnya dan akan diuji kandungan protein dan aktivitasnya. Untuk isolasi ekstrak enzim silanase ada 3 step. Yang pertama, hasil fermentasi diambil dan ditambahkan dengan aqueous dan dihomogenkan dengan mortar dan alu. Hasil yang sudah homogen akan disaring oleh kertas saring.
dan hasil akan disimpan ke dalam wadah dan selanjutnya akan dilakukan proses biobleaching. Dan untuk proses penentuan aktivitas drainase ada 3 langkah. Yang pertama, tambahkan 1 ml sitrat 91%, kemudian menambahkan 1 ml ekstra kasar dan 1 ml boroasetat diinkubasi selama 60 derajat Celcius selama 50 menit. Untuk yang kedua, menambahkan reagen 2 ml reagen DMS yang dipanaskan 100 derajat Celcius pada 15 menit yang didinginkan. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 485 mm dengan spektrofotometer UV-Vis. Untuk uji kadar protein, larutan enzim 2 ml ditambahkan 8 ml reagen biuret dan 2 ml larutan kasein 5000 ppm. Kemudian dikocok dan diinkubasi dan diukur serapan panjang gelombang maksimum 545 mm hingga kadar protein diketahui. Risk assessment pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, pemahaman terkait penggunaan alat dan bahan dalam laboratorium, efek toksisitas dari bahan yang digunakan, keamanan dalam melakukan penelitian di dalam laboratorium, dan keandalan data dan metode yang digunakan untuk menjalankan penelitian di laboratorium. Untuk metode analisis data, menggunakan metode analisis faktor dan analisis regresi dan prosedur standar metode. Untuk waktu pelaksanaan dilakukan selama 3 bulan. Untuk kegiatan yang pertama, preparasi alat dan bahan dilakukan pada bulan pertama, minggu pertama hingga kedua. Untuk produksi drainase dan isolasi ekstrak dilakukan dari bulan pertama minggu kedua hingga bulan kedua minggu pertama. Dan penentuan aktivitas drainase dilakukan dari bulan pertama minggu ketiga hingga bulan kedua minggu kedua. Selanjutnya, analisis kadar protein dilakukan dari bulan kedua minggu pertama hingga minggu keempat, dan penyusunan laporan dilakukan bulan kedua minggu keempat hingga bulan ketiga minggu keempat. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui email yang sudah saya cantumkan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.